Selamat kepada Bapak Ibu Guru yang telah lulus dalam seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah tahap persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG atau dalam bahasa kita sehari-hari pretest PPG. Yang pertama yaitu cetak kartu peserta seleksi akademik ini melalui akun SIM PKB masing-masing, yaitu 12 sampai 13 Maret 2022. Yang kemudian koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp ini, makanya kita diarahkan untuk mengupdate nomor WhatsApp kita, sehingga nomor WhatsApp kita nanti akan dimasukkan ke dalam grup PPG pengawas. Yang selanjutnya itu di 14 Maret juga itu adalah instalasi mandiri oleh peserta. Nah, instalasi mandiri oleh peserta ini adalah maksudnya adalah instalasi aplikasi untuk ujian seleksi akademik atau pretest PPG. Yang ini dilakukan oleh peserta sendiri dengan perangkatnya tersendiri. Yang selanjutnya itu 15 sampai 27 Maret 2022 yaitu uji coba aplikasi. Nah, aplikasi yang telah diinstal oleh peserta kemudian diuji coba beserta pengawas sesuai jadwal 15 sampai dengan 27 Maret 2022. Pembagian jadwal menyusul. Nah, ini juga nanti dapat dilihat di akun SIM PKB masing-masing. Tahun ini seleksi akademik atau pretest PPG-nya itulah daring domisili. Ini pembagian jadwal sesuai tercantum pada kartu peserta. Nanti ini bisa dilihat di pelaksanaan ujiannya itu adalah 16 sampai dengan 32 Maret. Nah, inilah persiapan yang mesti kita pahami tahap demi tahap dan kita ikuti. Selanjutnya, untuk instalasi mandiri peserta ini, aplikasi ini, apa sih yang mesti kita persiapkan? Oleh karena itu kita akan membahasnya pada selanjutnya. Nah, di sini saya akan coba membuat panduan peserta seleksi akademik PPG dalam jaringan berbasis domisili. Artinya pelaksanaan seleksi akademik PPG atau pretest PPG dalam jaringan ini dapat dilakukan di tempat masing-masing tanpa harus ke lokasi ujian. Makanya ini sini berbasis domisili, artinya sesuai dengan domisili masing-masing peserta. Perangkatnya yang perlu disediakan adalah ada beberapa spesifikasi minimal yang mesti disiapkan. Nah, spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi adalah laptop dengan rincian yang pertama yaitu memiliki layar minimal 10 inci. Tentu sudah diketahui masing-masing laptopnya. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 32 bit atau macOS versi 10. Nah, di sini mungkin Windows 8 masih udah sangat jarang digunakan ya. Jadi kalau saya menyarankan ini menggunakan Windows 10 saja. Windows 10 32 bit. Tentu ini lebih aman ya daripada ini. Jadi nanti kita coba kita rubah. Jadi kemudian memiliki minimal 2 GB RAM, memiliki minimal 10 GB storage atau harddisknya yang masih kosong, yang dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Nah, tentu ini nanti bisa memakai headset atau yang lainnya nanti. Memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, bisa disiapkan charger. Jadi di sini untuk mengantisipasi jika terjadi mati lampu atau hal-hal yang diinginkan, maka disediakan charger atau baterainya masih baik ya. Nah, kemudian itu handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nah, di sini apakah fungsi handphone ini yang aplikasi Zoom? Jadi kita ini biasanya nanti kita pasang di depan atau belakang kita sehingga kita kelihatan dari Zoom ini nanti. Ini makanya ini ada memakai tiang tripod ya nanti. Tiang atau untuk meletakkan handphonenya nanti sehingga dapat kameranya dapat memantau kita pelaksanaan ujian sehingga tidak dapat dibantu oleh siapapun. Nah, intinya saya sarankan Windows 10, minimal Windows 10. Kemudian untuk handphonenya juga terpasang aplikasi Zoom. Dan disediakan juga tiang tripod untuk HP kita sehingga HP kita mudah diletakkan dan dapat memantau kita sehingga lebih aman dengan menggunakan tiang. Nah, selanjutnya nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Ini tentu di pengaturan Zoom-nya nanti.
Koneksi internet stabil dan kuota internet minimal besar 10 GB. Di internet ini kita lokasi kita lebih tahu kita ya, mana yang internet lebih kencang dan stabil, dan jika mati lampu tidak ada masalah. Harganya seperti minimal 10 GB. Yang sebelum mengikuti ujian, yang pertama itu peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua yaitu B, serta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta, sudah kita jelaskan tadi. Yang C-nya, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Yang D yaitu peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Tentu ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat yang sudah sesuai dengan kriteria ini. Yang E, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol, gelas air minum, transparan, obat-obat pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Jadi kita menyiapkan juga 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi. Peserta juga memasang atau menginstal program aplikasi Save Exam Browser dan file komputerasi SEB. Nanti ini bisa di-download di web PPG Kemdikbud. Nah, inilah aplikasi yang akan kita install nanti di laptop kita. Ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Yang itu, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat di kartu peserta seleksi akademik yang telah kita download di SIM PKB kita masing-masing. Setelah ini juga tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas. Nah, ini nanti bisa H-4, bisa H-2, tergantung nanti pengawasnya. Nah, makanya oleh karena itu Bapak Ibu dapat mengupdate nomor WA di akun SIM PKB masing-masing. Nah, selanjutnya saat pelaksanaan, peserta harus mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom, serta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, serta menghadap proyektor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Mungkin inilah beberapa persiapan yang mungkin bisa kita kerjakan terlebih dahulu, mulai dari perangkat, ruangannya, kemudian hal-hal yang dasar yang perlu kita siapkan. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan seleksi PPG atau pretest PPG untuk peserta tahun 2022 ini. Nah, selanjutnya tata tertib peserta daring berbasis domisili. Ini peserta harus sudah memasang Save Exam Browser ke dalam laptop kita masing-masing. Peserta yang belum memasang program aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya. Harus masuk ruang Zoom paling lambat 30 menit. Harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Peserta harus berpakaian sopan dan rapi. Peserta ujian dalam ruangan yang tenang nyaman sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Apabila dalam pelaksanaan ujian tampilan peserta tidak sesuai dengan petunjuk dan atau aplikasi Zoom serta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melakukan ujian setelah kelas tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Jadi jika ada masalah dalam Zoom kita itu hanya dikasih waktu 5 menit. Apabila tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Selanjutnya, peserta menjalankan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan wajah 100% pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam positioning, artinya ini di-mute kan.
Nah, demikianlah mungkin ini informasi yang bisa kita berikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.